Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadila Fatimah Azahra, Nayula Pratiwi, dan Tinia Lisnawati. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai tau protein untuk mendiagnosis penyakit neurodegenerative disease menggunakan metode ELISA sandwich. Materi yang kami akan paparkan yaitu berupa abstrak, metode diagnosis molekuler, pengertian ELISA, prinsip ELISA, prosedur pemeriksaan ELISA tau protein. Abstrak, protein tau memainkan peran penting dalam mendiagnosis penyakit neurodegeneratif. Namun, setelah melakukan uji untuk mendeteksi protein tau pada skala nano, itu merupakan tantangan yang sangat besar untuk mendiagnosis dini penyakit. Nah, memerlukan enzim link immunosorbent assay atau ELISA, Western blotting, dan metode berbasis molekuler misalnya PCR dan juga real-time PCR adalah metode yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi protein tau. Metode ini ditunjuk pada batasan tertentu, kebutuhan akan peralatan canggih, sensitivitas rendah, dan juga spesifisitas. Untuk beberapa nama dengan kata di atas perlu untuk menemukan metode canggih, dan baru untuk memantau protein tau yang dihitung antara pendekatan luar biasa yang diadaptasi oleh para peneliti. Biosensor sebagian besar dapat menghilangkan kesulitan dan juga keterbatasan yang terkait dengan metode konvensional. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk meninjau biosensor keterbatasan metode diagnosis konvensional yang akan dibahas secara rinci di sini. Metode diagnosis molekuler merupakan teknik yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi kesehatan dengan menganalisis materi genetik atau molekuler seperti DNA, RNA, atau protein. Dan beberapa metode diagnosis molekuler yang umum digunakan ialah yang pertama ada PCR, sequencing, shorten blotting, Northern blotting, Western blotting, ELISA, FISH, Next Generation Sequencing, Scripps CAS9, dan juga microarray. Setiap metode memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing, dan pilihan metode tergantung pada jenis informasi yang dibutuhkan, yang ditingkatkan sensitivitas yang diinginkan, dan juga sumber daya yang tersedia. Metode ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mendiagnosis penyakit genetik, kanker, infeksi mikroba, dan juga penelitian biologi molekuler. Namun, yang diperdalam dalam penelitian ini adalah mengenai enzim link immunosorbent assay atau ELISA. ELISA adalah salah satu metode terpenting untuk mendeteksi protein tau. Meskipun digunakan untuk deteksi protein tau melalui operasi sederhana, itu masih memakan waktu dan membutuhkan alat canggih. Tes enzimatik berbasis elektroforesis kapiler atau CI digunakan untuk mengidentifikasi protein tau dalam serum manusia. Metode CI menyoroti peran tau dalam mengembangkan obat-obatan operatif untuk perawatan penyakit neurodegeneratif. Prinsip ELISA: reaksi antara antibodi dengan antigen dan reaksi antara enzim dengan substrat. Reaksi tersebut terjadi dalam setiap well microplate. Pada permukaan well telah dilapisi antibodi yang spesifik terhadap antigen target. Protein tau merupakan 9 isoform dari transkrip tunggal gen MAPT yang berkisar antara 33 sampai 81 kDa. Protein tau diekspresikan terutama di neuron sistem syaraf pusat. Mereka meningkatkan perakitan dan stabilitas mikrotubulus dan mungkin terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan polaritas syaraf. Si T- tau mengikat mikrotubulus aksonal, sedangkan N- mengikat komponen membran plasma syaraf, menunjukkan bahwa tau berfungsi sebagai protein penghubung antara keduanya. Hiperfosforilisasi protein tau dapat mengakibatkan destabilisasi organisasi mikrotubulus, agregasi tau, dan pembentukan kusut.
Protein tahu yang rusak mungkin berperan dalam penyakit pada sistem syaraf, termasuk penyakit Alzheimer, penyakit tik pada otak, progresif supranuklear palsy 1, dan sindrom Parkinson demensia. Berdasarkan desain imunogen dan pasangan antibodi ELISA ini, kit ini harus mendeteksi ke-9 isoform tau manusia dan harus memiliki afinitas yang sama terhadap protein tau manusia dan tikus. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan ELISA tau protein. Yang pertama, siapkan reagen, sampel, dan standar. Selanjutnya, tambahkan 50 mikron sampel ke dalam sumur yang sesuai. Lalu, tambahkan 50 mikron koktail antibodi ke dalam sumur. Selanjutnya, inkubasi pada suhu kamar selama 1 jam. Aspirasi dan cuci masing-masing sumur sebanyak 3 kali dengan 350 mikron. 1 kali wash buffer PT. Lalu, tambahkan 100 mikron TMB depoltment solution ke dalam sumur. Selanjutnya inkubasi selama 10 menit. Tambahkan 100 mikron stop solution dan baca OD pada 450 nm. Kesimpulannya, penggunaan teknologi biosensor untuk mendeteksi tau belum sepenuhnya diterapkan atau ditemukan. Sebagian besar biosensor yang dikembangkan masih berfungsi di bidang penelitian dan belum berlaku untuk sampel nyata. Oleh karena itu, masih banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai perangkat yang lebih andal dan lebih baik untuk memastikan deteksi protein tau yang sangat sensitif dalam sampel nyata dan biologis. Selanjutnya, minat yang ada dan juga kemajuan yang diharapkan dalam penelitian teknologi mungkin akan memungkinkan pengembangan perangkat yang menjanjikan. Nah, sejauh ini biosensor yang dapat menggantikan pendekatan rutin untuk deteksi protein tau dan juga untuk menghindari keterbatasan pendekatan ini tetap tidak dapat diakses. Oleh karena itu, penelitian dan juga perhatian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan jenis biosensor tertentu untuk mendeteksi protein tau. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.